Halo guys, kembali bersama gua Ajax, netizen yang suka ngebahas bola. Ya, ada banyak kabar baik dari pemain timnas Indonesia, ada juga kabar yang kurang baik. Kita tahu banyak kabar baik yang udah gue sampaikan soal Max Hilher, soal Kevin Dix, soal Ole Rummenigge, soal Marcelino. Itu semua adalah kabar-kabar baik ya. Tapi ada juga kabar tidak baik dari salah satu pemain andalan kita juga, yaitu Nathaniel John. Nathaniel John yang semakin terpinggirkan dari skuad Swansea City di Championship. Kemarin ketika kalah menghadapi Norwich dengan skor telak 5-1, lagi-lagi Nathaniel John tidak masuk ke dalam skuadnya Swansea City, dan ini sudah belasan kali ya Nathan John di musim ini terpinggirkan dari skuad. Di cadangan pun bahkan tidak ada namanya. Ini menjadi concern khusus, apalagi pemain ini kan masih 23 tahun ya, masih 23 tahun, artinya harusnya di usia ini itu harusnya udah masuk ke peak performance. Tapi Nathan John justru malah mengalami penurunan karir gitu. Nathan John sudah memberikan statement juga kalau dia ingin cepat-cepat pergi dari Swansea. Tapi sayangnya belum ada lampu hijau dari Nathan John soal kepindahannya di Januari ini. Ini kan Januari sudah hampir selesai ya. Januari sudah hampir selesai, jadi belum ada tanda-tanda dia akan pindah atau dipinjamkan atau gimana. Gak usah dijual, dipinjamkan pun tidak ada tanda-tandanya. Dan kalau dia semakin menghilang dari skuad Swansea City, dia kan makin lama akan makin kehilangan levelnya, level permainannya, dan ini akan cukup merugikan untuk timnas Indonesia. Kenapa? Karena stok pemain kita yang ada kan baru sedikit, dan kalau misalkan Nathan John bermasalah dengan kebugaran dan segala macamnya, ini kan untuk di timnas agak sulit dia bersaing gitu ya, agak sulit dia bersaing. Dan gue harapkan Nathaniel John bisa secepatnya menemukan klub baru yang lebih percaya sama dia. Gue rasa balik lagi ke Eerste Divisi atau Divisi 2 Belanda nggak ada salahnya sih. Karena gue udah pernah bilang, dan gue yakin teman-teman juga setuju, bahwa lu lebih baik main di level yang sedikit lebih rendah tapi lu main terus, dibanding lu main di level yang tinggi tapi tidak pernah bermain. Karena kan justru kalau lu nggak bermain itu kan akan menurunkan level permainan lu, dan itu sama aja bohong bisa dibilang. Jadi either bermain ya, meskipun bermainnya misalkan di setiap pertandingan cuma 10 menit, 15 menit, tapi intensitas permainan ini yang dibutuhkan sebenarnya, menit-menit bermain ini yang dibutuhkan. Untuk apa? Supaya atmosfer di lapangannya itu terasa, supaya match sharpness-nya itu tidak hilang, supaya feeling bermainnya tidak hilang. Itu bisa kok, kalau bermainnya cuma 10-15 menit di setiap match itu bisa ya, tidak akan kehilangan. Apalagi kalau mainnya 90 menit terus, itu akan lebih terasa lagi. Jadi gue harap Nathan John dan agennya bisa cepat-cepat mencarikan klub baru untuk dia. Di Asia pun tidak apa-apa ya, yang penting dia selalu bermain. Dan kalau dia selalu bermain, dia kan bisa digunakan oleh timnas Indonesia. Patrick Kluivert kan sudah memberikan peringatan bahwa pemain yang akan dia panggil, pemain yang akan dia gunakan adalah pemain-pemain yang on fire di klubnya. Jadi mungkin itu berbeda dengan era Sintayong. Kalau di era Sintayong kan sistemnya adalah kepercayaan, bahwa ketika pelatih sudah percaya dengan pemain, maka pemain itu akan digunakan terus. Di era Sintayong kan seperti itu, tapi di era Kluivert ini pendekatannya berbeda. Siapapun yang on fire di klubnya, dia yang akan digunakan. Jadi kalau Nathan terus-terusan menjadi cadangan, bahkan tidak menjadi DSP, ya, gue rasa Nathan John sih akan terpinggirkan dari timnas Indonesia. Akan terpinggirkan. Apalagi kalau Jairo jadi datang, Nathan John hampir tidak punya posisi lagi di timnas. Di posisi gelandang ibaratnya dia kalah bersaing, di posisi bek kiri dia juga kalah bersaing. Ada Calvin Verdong, ada Patinama. Patinama juga kan di case Open sekarang sudah sering bermain terus 90 menit gitu.
Jadi di tempatnya bek kiri ini hampir sudah tidak ada tempat untuk Nathan Joaon. Jadi bad sekali ya tentang karirnya Nathan Joaon. Gue cukup worry sebenarnya. Kenapa? Karena harusnya Nathan Joaon ini menjadi pemain yang potensial, pemain yang potensinya sangat tinggi, dan harusnya di umur sekarang itu berkembangnya harusnya justru jauh lebih cepat, bukan malah mengalami penurunan. Di usia 23 24 itu harusnya dia mendapatkan karir yang luar biasa, karir yang udah di peak. Apalagi kemarin kan sempat ada harapan ketika dia dipinjamkan di Heerenveen, dan di Heerenveen juga dia sering main kan, meskipun jadi cadangan. Tapi ya di Swansea dia cuma main 1 kali, di Championship dia cuma main 1 kali, di Carabao dia cuma main 1 kali. Total so far di musim ini selama 7 bulan dia di Swansea, dia cuma main 2 pertandingan saja. 2 pertandingan 7 bulan. Ya gimana gitu ya. Gimana lo bisa meningkatkan permainan lo gitu dengan menepi selama 7 bulan lah. Ibaratnya lu cuma training kecil di klub lu nggak pernah main. Ya lebih baik ke Liga Korea aja nggak sih, Liga Korea, Liga Jepang yang selevel di bawah ibaratnya. Mungkin lu bisa dikasih jam terbang lebih bagus gitu ya. Karena kalau Nathan ditaruh di tim muda pun kan usianya sudah tidak muda ya ibaratnya. Beda dengan kasusnya Marcelino. Jangan samakan kasus Nathan Joaon dan kasus Marcelino ya. Kalau Marcelino itu dia memang belum matang, Marcelino itu. Makanya dia ditempatkan di muda, dan dia memang masih 20 tahun Marcelino itu. Makanya kelihatan memang ketika dia debut pun dia masih kagok mainnya. Di level itu dia masih kagok. Jadi dia masih harus dimatangkan lagi di usia muda. Tapi kan Nathan Joaon ini dia kehitungnya udah bukan lagi pemain muda, udah bukan racing star kehitungnya. Kehitungnya sudah masuk ke pemain senior, 23 tahun kan. Masuknya sudah ukurannya udah pemain senior lah Nathan Joaon ini. Jadi tidak mungkin kan ditaruh lagi kayak Justin Hubner. Justin Hubner kan masih 21 tahun. Jadi dia masih bisa untuk masuk ke tim muda. Seperti itu. Jadi ya gue harapkan sekali lagi untuk agennya Nathan Joaon untuk bisa mencarikan klub yang lebih layak untuk Nathan Joaon. Karena kalau ya ibaratnya beberapa pemain kita mengalami hal seperti Nathan Joaon ini kan sangat merugikan. Dan karena sekarang stok pemain kita di tim senior kan lumayan terbatas. Kalau Nathan Joaon sampai kesulitan di karirnya ya kita agak sulit mencari penggantinya ya. Karena kalau kita bicara level Liga 1, gelandang atau bek kiri yang selevel Nathan Joaon nggak banyak ya. Bahkan mungkin nggak ada ya. Mungkin nggak ada. Kalau bicara level mungkin Mark Klok yang mendekati Nathan Joaon ya. Jadi bisa aja diganti sama Mark Klok gitu. Tapi ya we'll see ya. Bakal mengarah kemana kelanjutannya dari karir Nathan Joaon. Ya mungkin Pak Erick Thohir bisa menyelamatkan karirnya juga ya, sama seperti dia menyelamatkan karirnya Marcelino. Mungkin bisa ditaruh di Oxford dan ya main 10-15 menit setiap pertandingan nggak jadi masalah ya gitu untuk Nathan Joaon. Kemudian ya kalau bicara pemain-pemain lain so far nggak ada yang membuat gue risau ya selain Nathan Joaon. Jairo kemarin kena kartu merah teman-teman. Tapi ya kartu merahnya di menit 90 lah. Kemudian Eliano Reinders juga lagi bagus. Emiliano Jonathan juga lagi bagus. Kevin Dix juga lagi bagus. Shane Patinama juga lagi bagus ya, ibaratnya lagi sering main. Kemudian kalau di Liga 1 Rizky Ridho juga lagi kemudian Rikam Buaya, Egy juga lagi masih bagus. Jadi so far Nathan Joaon aja sih yang buat gua sedikit worry ya, sedikit khawatir gitu. Oke, itu aja tentang Nathan Joaon. Teman-teman, ayo support Nathan Joaon di kolom komentarnya. Kemudian support juga, beri motivasi supaya dia bersemangat ya dengan kesulitan yang dia hadapi saat ini ya. Oke, bye.